Ada lebih dari 200 rudal yang ditembakkan Iran ke Israel sejak Jumat 13 Juni 2025 malam. Sejumlah rudal sukses menembus pertahanan udara berlapis yang dimiliki Tel Aviv. Beberapa di antaranya merupakan rudal hipersonik yang dapat melaju hingga 10 kali kecepatan suara. Telah sejak lama Iran dikenal sebagai negara dengan persediaan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Rudal balistik mereka sangat bervariasi, mulai dari Sahab 1 yang hanya mampu menempuh jarak 300 km sampai Somar yang jarak tempuhnya mencapai 2.500 km. Di video ini kita akan lihat seberapa kuat rudal Iran dan bagaimana cara rudal-rudal itu menembus pertahanan udara Israel. Jadi seberapa kuat rudal-rudal Iran sebenarnya? Dikutip dari Euronews, kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada tahun 2024 lalu mengatakan bahwa Iran memiliki senjata rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Mereka juga disebut terus menekankan peningkatan akurasi, daya mematikan, dan keandalan sistem rudalnya. Sebuah penilaian ancaman terbaru dari militer AS menemukan fakta bahwa Iran memiliki sejumlah besar rudal balistik, rudal jelajah, dan drone yang dapat menyerang seluruh wilayah. Industri pertahanan Iran juga memiliki kapasitas pengembangan dan manufaktur yang kuat untuk senjata berbiaya rendah seperti drone. Dalam sidang Komite Senat pada tahun 2022, Jenderal AS Kenneth McKenzie mengungkap Iran punya lebih dari 3.000 rudal balistik berbagai jenis yang dapat mencapai Tel Aviv. Teheran juga disebutnya membuat kemajuan luar biasa pada rudal balistik, meski mendapat sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Lantas apa saja jenis-jenis rudal yang dimiliki Iran? Negara itu memiliki 3 tipe rudal balistik, yaitu rudal jarak pendek atau SRBM, jarak sedang atau MRBM, dan jarak jauh atau IRBM. Dikutip dari Al Jazeera, Iran telah mengembangkan sejumlah rudal balistik dan jelajah selama 3 dekade terakhir. Grafis ini menunjukkan sejumlah rudal Iran yang paling menonjol, berikut dengan jangkauannya. Setidaknya ada 17 jenis rudal Iran dengan jangkauan mulai dari 300 hingga 2.500 km. Dalam serangan ke Israel lalu, otoritas Tel Aviv menyebut Iran meluncurkan sekitar 200 rudal sejak Jumat malam. Berbagai rudal itu menjangkau Israel dalam rentang 10 hingga 15 menit sejak diluncurkan. Kecepatan itu mengindikasikan Iran menembakkan rudal hipersonik. Pasalnya jarak lurus terdekat dari perbatasan Iran-Irak ke lokasi sasaran di Israel adalah sekitar 1.200 km. Sementara lokasi peluncuran rudal Iran berada beberapa ratus kilometer dari perbatasan Iran-Irak. Selain itu, rudal juga perlu terbang beberapa kilometer ke langit sebelum mengarah ke sasaran. Setidaknya ada 2 rudal Iran yang mampu melaju paling kurang 3 km per detik. Rudal itu adalah Sahab 3 dan Khorramshahr yang mampu melaju hingga 10 kali kecepatan suara. Sebagai informasi, setiap proyektil rudal yang melaju di atas 5 kali kecepatan suara disebut senjata hipersonik. Teheran juga masih punya rudal Qasem Basir, versi peningkatan dari rudal Qasem. Adapun rudal ini sempat digunakan Houthi untuk menyasar Bandara Ben Gurion pada Mei lalu. Apa yang spesial dari rudal Qasem Basir? Ternyata rudal ini dilengkapi penjejak optik elektronik atau I/O mandiri. I/O mudahnya adalah kamera di kepala rudal yang berfungsi merekam kondisi dalam penerbangan menuju sasaran. Rekaman inilah yang jadi pemandu rudal untuk mencapai sasaran secara presisi. Rudal dengan I/O mandiri lebih aman dari pengacakan sinyal, sebab tidak mengandalkan komunikasi dengan markas komando peluncur untuk mencapai sasaran. Aman dari sistem pengacak sangat penting bagi persenjataan masa kini, sebab salah satu perangkat pertahanan serangan udara adalah pengacak sinyal. Israel menerapkan itu sejak serangan Iran pada Jumat lalu.
Israel disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertahanan udara terbaik di dunia. Ini diamini oleh juru bicara militer utama Israel, Brigadir Jenderal Avi Devrin, seperti dikutip dari New York Times. Meski begitu, ia mengakui pertahanan udara mereka tidak sepenuhnya kedap. Selama ini Israel mengandalkan pertahanan udara mereka yang berlapis. Ada Iron Dome untuk menghalau serangan jarak pendek, David Sling untuk jarak menengah, dan Arrow untuk jarak jauh. Israel juga kedatangan 2 baterai THAAD milik Amerika Serikat. THAAD berfungsi menembak rudal pada ketinggian di atas 30 km. THAAD fokus menjatuhkan rudal yang sudah dalam tahap akhir mencapai sasaran. Meski berlapis, ada kecenderungan sistem pertahanan ini kewalahan menghadapi serangan dengan banyak rudal sekaligus. Pola ini bisa kita lihat dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, serangan Iran ke Israel tahun lalu, juga serangan terbaru ini. Seorang pakar rudal dan antariksa, Inbar, menyebut cara Iran ini merupakan upaya mereka untuk menembus pertahanan udara Israel. Tentara Israel belum merilis data soal jumlah rudal yang berhasil dicegat atau yang lolos. Mereka berkilah rincian itu dapat membantu musuh. Namun kantor Perdana Menteri Israel mengatakan pada Sabtu sore bahwa 17 lokasi telah diidentifikasi sebagai lokasi jatuhnya rudal. Sejumlah lokasi diantaranya menghantam Tel Aviv dan daerah pinggirannya di Ramat Gan dan Rishon LeZion yang terletak di dataran pantai Israel bagian tengah. Pada Sabtu malam, rentetan serangan diarahkan ke kota Haifa di utara dan sekitarnya. Serangan rudal pada Jumat malam dan Sabtu menewaskan sedikitnya 7 warga sipil Israel dan melukai lebih dari 200 orang termasuk 7 tentara, ujar pihak. Banyak lokasi yang terkena rudal Iran tampak